Memahami tanda-tanda akan datangnya Dajjal dalam konteks Islam lebih luas melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan spiritual umat manusia. Tanda-tanda ini seringkali diinterpretasikan sebagai peringatan bagi umat manusia untuk kembali kepada ajaran agama yang benar dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan sebagai persiapan menghadapi fitnah akhir zaman. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang beberapa tanda tersebut. 1. Peningkatan fitnah dan kekacauan. Menjelang kemunculan Dajjal, dunia akan mengalami peningkatan dalam fitnah, ujian atau cobaan, dan kekacauan, yang mencakup konflik global, perang sipil, dan ketidakstabilan sosial. Ujian ini juga bisa berupa penyebaran ideologi atau ajaran yang menyesatkan, yang menjauhkan umat manusia dari prinsip-prinsip agama yang benar. 2. Penyebaran kezaliman dan kekufuran. Tanda lain adalah masyarakat yang semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan, di mana kezaliman dan kekufuran menjadi semakin umum. Hal ini bisa mencakup penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, serta pengabaian terhadap hukum-hukum agama. 3. Pemutusan silaturahmi dan kerusakan moral. Perpecahan dalam keluarga dan masyarakat, serta pemutusan hubungan antar manusia, silaturahmi, merupakan salah satu tanda kemunculan Dajjal. Ini mencerminkan kerusakan moral dan etika dalam masyarakat, di mana nilai-nilai kasih sayang dan persaudaraan semakin terkikis. 4. Kondisi ekonomi yang sulit. Kemiskinan, kelaparan, dan kekeringan di beberapa bagian dunia sering dianggap sebagai bagian dari tanda-tanda kemunculan Dajjal. Kondisi ekonomi yang sulit ini menyebabkan keputusasaan di kalangan banyak orang dan membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif. 5. Pemimpin menyesatkan. Sebelum kemunculan Dajjal, akan ada pemimpin atau kelompok-kelompok yang menyesatkan umat manusia, mempromosikan ajaran atau ideologi yang bertentangan dengan kebenaran agama. Mereka mungkin memiliki pengaruh besar dan mampu memikat banyak pengikut dengan janji-janji palsu atau dengan menunjukkan keajaiban palsu. 6. Kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi, seorang pemimpin yang adil dan saleh, akan muncul sebelum kemunculan Dajjal untuk mempersatukan dan memimpin umat Islam dalam melawan kekacauan yang diciptakan oleh Dajjal dan pengikutnya. Kepemimpinan Imam Mahdi merupakan titik balik dalam perjuangan melawan fitnah akhir zaman. 7. Fenomena alam yang luar biasa. Beberapa hadis menyebutkan tentang fenomena alam yang luar biasa sebagai tanda-tanda kemunculan Dajjal, seperti matahari terbit dari barat atau asap tebal yang menyelimuti dunia. Fenomena-fenomena ini sering diinterpretasikan secara simbolis sebagai peringatan bagi umat manusia untuk bertobat dan kembali kepada ajaran agama. 8. Persiapan menghadapi fitnah Dajjal. Dalam menghadapi fitnah Dajjal, umat Islam diingatkan untuk memperkuat iman dan ketakwaannya, mempelajari dan memahami ajaran agama dengan benar, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Membaca surah Al-Kahf pada hari Jumat dan mempelajari hadis-hadis tentang akhir zaman dianggap sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan diri menghadapi fitnah Dajjal. Tanda-tanda ini, sementara kaya dengan simbolisme dan interpretasi, mendorong umat Islam untuk refleksi diri dan perbaikan moral, serta memperkuat komunitas mereka dalam menghadapi ujian dan tantangan kehidupan, baik yang bersifat pribadi maupun global. Itulah petanda hari kiamat menurut ajaran Islam, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, dan untuk menghadapi fitnah Dajjal itu kita sebagai umat Islam diwajibkan memperkuat iman dan ketakwaan kita terhadap Tuhan. Itu semua pasti akan terjadi, meskipun kita tidak pernah tahu kapan, namun kita harus yakin dan percaya bahwa itu semua sesuatu yang wajib kita yakini, sebagai tanda bahwa kita adalah umat Islam sesungguhnya. Nauzubillah min zalik.